يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kemampuan kita bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di pagi hari ini, pembahasan kita pada kitab Al-Kabair karya Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk pada Al-Kabiratu Tsaniyatu Wassab'un, dosa besar yang ke-72, yaitu man wasama dabbatan fil wajhi, orang yang menandai hewan di wajahnya. Jadi pada masa-masa dahulu ada sebagian orang menandai hewan miliknya dengan tanda besi panas ya Pak. Nah itu tidak boleh dia melakukan hal itu di wajahnya hewan tersebut. Jadi besi panas ditempelkan ke hewan itu, tapi di bagian wajahnya. Kan terkadang di bagian belakangnya. Ini enggak, dia melakukan hal itu di bagian wajahnya. Nah ini dilarang. Telah datang larangan khusus dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat Jabir, pernah melewati seekor keledai. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marra bihimarin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati ada seekor keledai qad wusima fi wajhihi. Oleh pemiliknya dia ditandai bahwa itu punyanya, tapi pas bagian wajah. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu alladhi wasamahu. Allah laknati orang yang memberikan tanda pada wajah keledai tersebut. Jadi pemiliknya yang memberi tanda itu, ini dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi kalau di bagian wajah tidak boleh. Adapun selain bagian wajah, ya tadi misalnya di bagian belakang dari tubuhnya, itu boleh. Kenapa tidak diperkenankan? Kenapa enggak diperbolehkan? Tasyrifan lil wajhi. Dalam rangka memuliakan wajah. Disampai kalau hewan aja dimuliakan wajahnya oleh syariat, apalagi manusia. Makanya oleh karena itu, kita dilarang memukul wajah, menampar wajah. Fala tadribil wajha. Bahkan di dalam peperangan juga nggak boleh orang itu sengaja menyerang bagian wajahnya. Dirusak misalnya. Dimutilasi misalnya. Hidungnya dipotong misalnya. Nah, ini nggak boleh. Jadi sebagaimana terjadi pada perang Uhud ya. Sebagian para sahabat dimutilasi, termasuk
daun telinganya dipotong, tempurung hidungnya dipotong. Ini termasuk bagian yang dilarang. Jadi karena syariat ini memuliakan wajah, maka tidak boleh seseorang memberikan tanda pada hewannya di bagian wajah. Biasanya dengan besi panas, Pak, kayak dicos gitu di bagian wajahnya. Itu tidak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Apalagi kemudian manusia ditampar wajahnya, dipukul, dirusak, dan seterusnya, tidak boleh. Maka Rasulullah SAW dalam peperangan aja dilarang, Rasul melarang memukul atau merusak bagian wajah. Jadi kalaulah misalnya orang itu mati di medan perang karena terputus kepalanya misalnya, wajahnya nggak boleh dirusak. Ya, wajahnya tidak boleh dirusak, dimutilasi dan seterusnya. Tadi tempurung hidungnya diambil, nggak boleh. Ya, hewan aja dijaga, apalagi manusia. Jangankan sampai dipukul. Mengatakan qabbahallahu wajhak. Semoga Allah menjadikan buruk wajahmu, itu aja nggak boleh. Mengatakan perkataan seperti itu nggak boleh. Apalagi kepada istrinya sendiri misalnya, dia mengatakan qabbahallahu wajhaki. Semoga Allah menjadikan wajahmu buruk. Nggak boleh ini. Perkataan yang semisal seperti ini tidak boleh. Apalagi memukul dan seterusnya. Tasyrifan lil wajhi. Dalam rangka memuliakan wajah. Oleh karena itulah, wajah kita tidak kita letakkan di tanah, kita hinakan, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sujud. Jadi, wajah kita ini termasuk anggota tubuh yang mulia. Maka tadi nggak boleh dipukul, dikatakan semoga Allah merusakkan wajahmu, nggak boleh. Apalagi siram air keras ke wajah, ini bahaya ini. Nggak diperkenankan juga ini, Pak. Masuk, kalau hewan aja nggak boleh, mukanya dirusak. Apalagi manusia. Maka oleh karena itu, tidaklah kita meletakkan wajah, anggota tubuh yang mulia ini, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja, yaitu sujud. Maka kita dilarang sujud kepada selain Allah Rabbul Alamin. Bahkan seperti ruku saja, kepada selain Allah Rabbul Alamin nggak boleh. Sehingga ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, boleh nggak kami kalau berjumpa saling membungkuk? Ayan hani ahaduna, boleh nggak salah seorang dari kami kalau ketemu temannya, dia memberikan penghormatan dengan cara membungkuk seperti ruku? Rasulullah SAW katakan, la, tidak, nggak boleh. Tidak diperkenankan, apalagi sampai sujud, cium-cium kaki, nggak boleh. Nggak ada, ini namanya berlebihan, melampaui batas. Ya, berlebihan, melampaui batas. Lalu selanjutnya, Al-Imam Az-Zahabi mendatangkan hadis dari Abu Dawud. Wa inda Abi Dawud faqal, dan dalam riwayatnya Abu Dawud juga dari hadisnya sahabat Jabir, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama balaghakum anni la'antu man wasama al-bahimata fi wajhiha aw darabaha fi wajhiha wa naha an dzalik." Tidakkah telah sampai kepada kalian bahwa sesungguhnya aku melaknati orang yang menandai hewan di wajahnya atau dia memukul wajah hewan tersebut. Mukul wajah hewan aja nggak boleh, apalagi wajah apa? Manusia. Wa naha an dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan tersebut. Kata Imam Az-Zahabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama balaghakum anni la'antu." Tidakkah telah sampai pada kalian bahwa aku melaknati orang yang melakukan perbuatan menandai
hewan pada wajahnya atau memukul wajahnya, yufhamu min. Bisa difahami dari sabda Nabi ini, anna man lam yablughu zajru ghairu athim. Siapa orang yang belum sampai kepadanya larangan, maka dia tidak berdosa. Jadi informasi tentang satu hal yang dilarang, dia nggak tahu, tidak berdosa. Belum sampai kepadanya, tidak berdosa. Dengan catatan, Pak. Masih ada catatan lagi, nggak berhenti sampai di situ. Catatannya apa? Dia mengaku belum sampai informasi, karena pertama, mungkin dia baru masuk Islam. Sehingga dia belum tahu. Yang kedua, dia tinggal di satu negeri yang memang akses informasi ke negeri tersebut sulit. Jadi yang namanya nggak tahu itu, Pak, dimaafkan, diuzur dengan catatan. Pertama, dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Loh, saya nggak tahu. Baru masuk Islam. Oh, wajar. Yang kedua, dia tinggal di negeri yang memang informasi sulit masuk. Misalnya dia di daerah terpencil tinggalnya, nggak ada dai yang masuk ke sana. Kemudian informasi juga sulit masuk ke sana. Jaringan internet segala macam masih susah. Dimaafkan, Pak, diuzur. Tapi dia tinggalnya dekat Masjid Asy-Syuhada. Pengajian nggak pernah mau datang. Ngaku nggak tahu, nggak diterima, Pak, alasannya. Ya, ngaku nggak tahu. Ngaku nggak tahu kok ngebantah itu berarti bukan tahu berarti. Iya, ini penting untuk kita jelasin. Jadi perlu kita ketahui yang namanya tidak tahu itu, Pak, bahasa Arabnya al-jahlu. Tidak tahu itu bahasa Arabnya apa? Al-jahlu. Jadi kalau kita kan kadang jahil itu kita terjemahinnya bodoh. Bodoh itu ada dua macam, Pak. Yang disebut oleh para ulama dengan istilah jahlun basit. Bodoh standar. Maksudnya bodoh standar itu apa? Adamul ilmi bisyai. Nggak tahu dia. Memang benar nggak tahu. Yang kedua adalah dia mengetahui sesuatu tapi sebalik dari kenyataannya. Sebaliknya, mestinya ada buah apel dibilang apel sama dia dibilang buah lain. Udah gitu kalau dikasih tahu bersikeras. Nah, ini yang diistilahkan dengan al-jahlul murakkab. Hybrid, Pak. Itu. Saya jadi tahu istilah hybrid. Masa ada kebodohan hybrid, Pak? Iya ada itu. Murakkab itu artinya berlapis, bertingkat, Pak. Double itu ya. Hybrid kan? Iya, hybrid. Bahan bakar bisa, baterai bisa. Tuh, hybrid, Pak. Kebodohan pun ada yang hybridnya. Loh iya itu. Nah, gimana? Dikasih tahu menyangkal. Ternyata yang dia yakini malah keliru. Nah, yang pertama tadi ketidaktahuan. Nah, itu namanya al-jahlul basit. Memang benar-benar dia nggak tahu tentang hal itu. Nah, ini yang seperti ini bukanlah kondisi yang terpuji, artinya bukan untuk dipertahankan, Pak. Nggak ada yang namanya ketidaktahuan itu dipuji, makanya suruh nuntut ilmu. Nggak ada yang namanya nggak tahu itu terpuji, nggak ada. Makanya suruh apa? Belajar nuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu bagi setiap muslim. Rawahu Ibnu Majah. Al-Khatib al-Baghdadi meriwayatkan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu belajar. Gitu. Nah, sekarang ada orang nggak tahu. Lalu kemudian di sekelilingnya ada majelis yang ngasih tahu, tapi dianya nggak mau datang. Fala yu'dharu, nggak diuzur, Pak.
nggak diuzur. Alasan nggak taunya nggak diuzur. Karena apa? Telah sampai kepada mereka informasi, istilahnya para ulama, telah sampai kepada mereka hujjah. Istilahnya para ulama itu tuh. Sudah sampai kepada mereka informasi. Atau di sekeliling mereka sumber-sumber informasi tersedia, mudah terakses. Tapi nggak hadir lah ya itu kan. Terus alasannya nggak tahu. Coba saya bikin analoginya sederhana begini Pak. Ada anak Pak, sekolah nggak mau. Atau sekolah nggak pernah masuk. Lalu pas ujian dia bilang nggak tahu, tetap aja nilainya dikasih jeblok Pak. Nggak dikasih udur, ya udah nggak apa-apa nggak tahu. Nggak mungkin lah. Pas ujian nggak bisa jawab. Kenapa ujian nggak bisa jawab? Ya nggak masuk katanya. Kenapa nggak masuk? Jadi dengan adanya ta'lim seperti ini berarti apa? Menyampaikan informasi, bahasanya para ulama, menjelaskan hujjah dalil. Nyampe, udah dianggap nyampe ini. Adapun orangnya yang nggak mau hadir, terus diudur, nah enak bener. Yang lebih aneh lagi, nggak tahu kok seneng, bodoh kok bahagia. Dengan nggak tahu ya Pak Ustadz, kalau tahu kan dosa. Ini bahagia, bodoh. Gimana ini? Saya juga kadang bingung ini. Muskil. Bodoh kok bahagia? Iya, mendingan saya nggak sekolah ya daripada sekolah begitu. Allah musta'an. Cara berpikirnya bagaimana sih? Udah mau 2024 masih aja cara berpikirnya begitu. Urusan agama ini loh, Pak. Nggak main-main ini. Iya. Jadi ketika Nabi sabdakan siapa orang yang belum sampai kepadanya informasi tentang nggak bolehnya melakukan hal itu, memang tidak berdosa. Tapi tadi, di mana dia tinggal? Ada orang ngaku misalnya nih Pak, ada orang ngaku nggak tahu tinggalnya di kota Madinah. Di sebelahnya Masjid Nabawi. Di masa itu, di masa Rasulullah SAW. Terus dia ngaku nggak tahu, nah kemana aja? Apalagi Rasul di depan matanya, Masjid Nabawi di depan matanya. Di masa itu, artinya di Masjid Nabawi ditunaikan majelis ilmu, Rasul menjelaskan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia beralasan, saya nggak tahu. Malah ada yang lebih ngeri lagi itu tadi. Oh, mendingan nggak tahu kan, nggak dosa katanya. Nggak tahu kok seneng itu. Nah, wa anna man balaghahu wa 'arafa fa huwa dakhilun fil la'nah. Siapa orang yang sudah sampai kepadanya informasi bahwa Rasul melaknati orang yang menandai hewan di wajahnya dan yang memukul wajah hewan itu, dia udah tahu tapi dia tetap melakukannya, maka dia masuk ke dalam ancaman laknat yang tersebut di dalam hadis ini. Wa kadza naqul fi 'ammati hadhil kabair. Kata Imam Zahabi, demikian juga kita katakan kepada seluruh dosa-dosa besar yang lain, illa ma'ulima minha bil ittirari minad din, kecuali yang memang nggak perlu belajar sungguh-sungguh pun bisa diketahui. Namanya ma'lum minad dini bid darurah. Perkara yang orang beragama akan mengetahuinya, Pak. Misal contoh, haramnya mencuri. Orang Islam mana juga ditanya, walaupun kagak ngaji, nggak ikut majelis taklim juga ngerti itu Pak. Bahwa mencuri itu apa? Haram. Berzina apa? Haram. Itu masuk dalam kriteria ma'lum minad dini bid-darurah. Karena dia beragama, dia akan ngerti itu tanpa harus belajar sampai serius-serius banget juga dia nggak tahu gitu. Dia bisa tahu. Nah, kata Imam Zahabi, dosa besar yang lain begitu juga. Kalau dia nggak tahu dimaafkan dengan pengecualian. Perhatikan, dengan pengecualian. Pengecualiannya apa? Perkara itu telah diketahui dalam urusan agama tanpa orang harus belajar sungguh-sungguh cari dalil dia tahu. Wajibnya salat 5 waktu bagi orang Islam nggak usah dipakai, nggak usah pakai datengin dalil juga dia tahu. Wajib. Itu
itu namanya ma'lum minad dini bid-darurah. Udah diketahui. Nah, di sini makanya kemudian nanti pembahasan panjang para ulama ketika mengurai mana saja hal-hal yang dianggap perkara yang sudah diketahui tanpa orang harus terlampau banyak mengakses informasi, dia sudah tahu. Seperti contohnya keharamannya mengkonsumsi babi dengan berbagai macam part-partnya, bagian-bagiannya. Ini juga ma'lum minad dini bid-darurah. Iya, lalu kemudian ada orang yang bikin guyonan tentang keharamannya babi atau meragukannya atau menentangnya atau menyangkalnya, dia bisa batal Islamnya. Gak main-main, Pak. Ini orang zaman sekarang tuh begitu, suka aneh-aneh ini, Pak. Bikin guyon-guyon, bikin bercanda-bercandaan. Itu perkara ma'lum minad-din bid-darurah, istilahnya para ulama. Bahasa kitanya, orang semua tahu, bahasa sederhananya. Semua orang Islam tahu. Kok dia bikin bercanda-bercandaan, masak begini aja haram. Ya, kita masak daging babinya dicampur kurma, ya katanya. Biar halal katanya. Ini orang nggak taubat sampai wafatnya, bahaya, Pak. Keluar dari Islamnya dia. Nah, makanya kalau perkara keharamannya itu sudah diketahui oleh orang banyak. Tapi bahwa hal melakukan perbuatan pelecehan terhadap perkara syariat, itu tetap harus belajar. Tetapi ya diinformasikan. Ini sekarang kan udah diinformasiin nih. Udah disampaikan nih. Kok masih nekat begitu? Nauzubillah. Bahaya. Jadi perkara-perkara yang sudah jelas keharamannya, lalu kemudian diingkari keharamannya, diragukan keharamannya, dicemooh keharamannya, pelakunya, tentu kalau dia bukan orang Islam, udah nggak usah kita omongin lah. Memang bukan orang Islam. Kalau yang melakukannya orang Islam, diingatkan, dinasihatin, tidak mau taubat, dia keluar dari keislamannya. Kalau di zamannya para khulafa, dipanggil itu orang, Pak. Disidang itu orang. Kenapa kamu mengatakan hal begini? Mencemooh keharaman ini dan itunya. Kami hanya bercanda. Nggak boleh bercanda dalam urusan itu. Bikin konten-konten video disebarkan dalam itu masalahnya. Jadi ini banyak orang yang ini. Yang nggak usah begitu, Pak. Wong perkara yang benar-benar haram aja masih aja bersikeras. Kadang jawabannya suka lucu-lucu, Pak. Lucunya lucu apa namanya? Lucu gregetin gitu. Jadi pernah itu saya ada beranda lewat tuh. Tentang KPR melalui bank konvensional. Ada yang bertanya, Pak, katanya ada yang bilang bahwa KPR lewat bank konvensional itu riba. Yang nanya, yang ditanya, jawab. Kalau KPR itu riba, lewat bank konvensional itu riba, memang yang bilang itu riba haram mau bayarin cicilannya. Gitu Pak jawabannya, Pak. Ini kok. Kalau yang ini Pak, hybrid ini. Jahilnya hybrid ini Pak. Bayangin Pak, jawabannya begitu. Bagaimana orang bahas hukum ini kita? Bahas syariat Allah Rabbul Alamin. Bahas ajarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jawab, emang kalau emang itu haram, dia mau bayarin katanya. Kalau kita pakai logikanya orang ini, Pak, hancur agama, Pak. Iya. Pak, katanya mencuri haram. Emang kalau mencuri haram, dia mau nafkahin. Gitu, kan. Kalau pakai kaidahnya orang ini, kan. Kaidah syaitaniyah ini, para ulama bilangnya. Itu berzina, itu kan haram. Emang kalau dia berzina, kalau nggak berzina berhenti, terus yang kasih makan anaknya siapa? Anda mau kasih makan anaknya? Kok begitu jadinya, Pak? Aneh, saya bingung, makin bingung nih orang model akhir zaman begini nih, makin aneh ini, Pak. Kewajiban meninggalkan yang haram, kewajiban setiap orang Islam enggak? Iya, kok jadi malah jadi kita suruh nafkahin, anak bukan, istri siapa bukan. Aneh ini orang. Allah musta'an. Udah.
Ini karena itu tadi nih agama dipakai buat bahan guyonan nih begini ini jadinya nih ujungnya nih muaranya nih ngerusak nih Pak. Rusak. Soalnya kita bahasnya kabair nih dosa-dosa besar. Ini nggak boleh ini. Oh, sekarang nih ada orang-orang nih yang ceramah isinya ini nggak boleh itu. Emang dia yang mau nanggung kalau umpamanya itu haram. Lah gimana sih? Ini syariat Allah kok jadi kita yang suruh nanggung bagaimana ceritanya? Lah kalau dai jelasin yang haram kudu pakai bawa nanggung segala macam, rempek ini namanya ini. Ini bener udah ini hancur-hancuran udah ini hancur-hancuran apa? Urusan agama aja begini, bagaimana kita mau ditolong oleh Allah Rabbul Alamin? Kita urusan agama jadi kita cemooh, kita bikin jawaban ngaco-ngaco model begini. Itu sama di zaman sekarang. Ini sekarang nih mudah mengharam-haramkan katanya. Tidak kasih solusi katanya. Waduh. Padahal udah ada itu yang ngasih solusi udah ada itu biarin dia aja yang ngasih kita nggak usah Pak. Udah bikin acara soalnya dia. Iya Pak. Baik. Jadi sesuatu yang sudah jelas di dalam agama itu kewajibannya jelas. Apabila itu perkara yang wajib, haramnya jelas. Apabila itu perkara yang haram, ya udah. Dia mengaku nggak tahu. Masa iya Pak, orang Islam nggak tahu mencuri itu haram? Kan nggak bisa diterima. Nggak bisa diudur itu tadi. Masa iya orang Islam dari kecil ngakunya Islam, salat 5 waktu ditanya hukumnya wajib dia nggak tahu, salat 5 waktu apa hukumnya nggak tahu, nggak mungkin. Oleh karena itu ada hal-hal yang telah diketahui bahkan Pak oleh semua agama pun tahu itu buruk. Misalnya Pak, buruknya mencuri semua agama bilang begitu. Buruknya berzina, iya, semua agama dan akal sehat kita pun, iya, buruk ini. Boleh kita istilahkan common sense lah. Tetapi juga banyak perkara yang tidak bisa diketahui oleh nalar kita semata. Buktinya apa? Contohnya apa? Kesyirikan. Pak. Nggak bisa. Nalar orang susah memahami. Oleh karena itulah, tidak semua agama menjelaskan tentang kesyirikan. Islam jelaskan tentang tauhid dan syirik. Nalarnya manusia seakan-akan tumpul kalau udah masuk ke sini. Lumpuh deh, nggak bisa. Makanya diutuslah para nabi, para rasul. Diturunkanlah kitab. Kita lanjutkan. Al-kabiratu tsalitsatu was-sab'un. Dosa besar yang ke-73. Al-qimar. Yaitu perjudian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini yang didatangkan Imam Zahabi Suratul Maidah ayat ke-90 dan 91. Khamar, perjudian, berhala-berhala, mengundi nasib, tak lain tak bukan itu adalah perkara yang buruk, najis, termasuk perbuatan syaitan, jauhilah oleh kalian agar kalian beruntung. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Syaitan tak lain tak bukan hendak memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui khamar, melalui perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan syaitan hendak menghalangi kalian dari mengingat Allah, wa anis salah, menghalangi kalian dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Nah, itu. Di ayat ini jelas menyebutkan bahwa khamr, perjudian, berhala-berhala, mengundi nasib, ini termasuk bagian dari perbuatan syaitan. Bahkan Nabi SAW bersabda, nah ini tentu perjudian itu termasuk juga di dalamnya memakan harta orang lain dengan cara yang batil bagi yang menang. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil.
Ini di Suratul Baqarah ayat 188. Nah, perjudian termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan Nabi SAW bersabda, "Man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq." Apabila ada seseorang yang berkata kepada temannya, "Sini, mari kita berjudi." Bahasa kitanya apa? Taruhan yuk. Nah, itu. Falyatasaddaq. Hendaklah dia bertaubat dengan cara bersedekah. Muttafaqun alaih. Apa kata Imam Zahabi? Faidza kana mujarradul qawli, apabila hanya sekedar berkata, ayo taruhan, itu saja Rasul sebut maksiat yang kemudian dianjurkan pelakunya bersedekah. Fama dhannuka bil fi'l? Bagaimana orang yang memang mengerjakannya? Wa huwa dakhilun fi aklil mali bil batil, jelas itu masuk ke dalam memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dia menang, dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dia kalah, hartanya dimakan orang lain dengan cara yang batil. Dan para ulama, termasuk di sini Asy-Syaikh Masyhur Hasan Al-Salman menjelaskan telah menyebar perilaku yang seperti ini di tengah-tengah manusia dengan berbagai macam bentuknya, ya, kayak ya tadi contohnya taruhan yuk, wah ini ada pertandingan sepak bola, taruhan yuk, nah, itu perjudian itu, ya, termasuk perjudian. Dan maka termasuk memakan harta dengan cara yang batil seperti riba, menjual barang-barang yang haram, menjual khamar, menjual narkoba, menimbun, dan seterusnya. Ini termasuk cara-cara perjudian. Ya, dan sekarang sudah judinya online. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Semuanya ngikutin online semua sekarang. Ngajinya online, judinya juga online sekarang. Nasallallahu alaihi. Malah beberapa waktu lalu, waktu masih pandemi, sholat Jumatnya online. Mana sholat Jumat online nih, Mas? Ada-ada aja sholat Jumat virtual katanya. Lalu bagaimana ceritanya sholat Jumat virtual? Yang khutbah di mana? Habis itu sholat yang imam di mana? Yang makmum di rumah, Pak. Ada-ada aja. Jadi berbagai macam itu, berbagai macam bentuk perjudian. Oh, ini kalau mau ditelusuri banyak bentuk-bentuknya. Muqamarah, al-qimar. Oleh karena itu, salah satu sebab penghalang atau penyebab satu akad itu menjadi batil karena ada faktor muqamarah. Muqamarah itu di perjudian. Di mana orang ya betul-betul kita pakai istilahnya gambling, ya itu tadi perjudian, tapi gambling dalam makna ini tadi dalam al-uqud. Ya kalau orang melakukan sesuatu pasti ada resikonya, itu mah nggak bisa enggak itu. Misalnya di antara sebab para ulama mengharamkan asuransi yang konvensional karena ada faktor muqamarah. Gambling dari perjudian. Maksudnya bagaimana? Orang bayar premi misalnya dalam jangka waktu tertentu, ternyata nggak ada klaim, duitnya hilang, angus. Tetapi dia baru bayar 2 kali atau baru bayar 3 kali, lalu kemudian ada klaim dan klaimnya dibenarkan, dia dapat banyak. Tuh, Pak. Di satu sisi orang bayar premi dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, nggak ada klaim, angus. Di sisi lain yang baru bayar 2 kali, 3 kali, ternyata klaim dan klaimnya dibenarkan, dapat banyak, lebih banyak dari apa yang dia bayarkan. Tuh. Perjudian itu kan. Perjudian. Maka kemudian sistem itu atau sistem yang seperti ini, sistem perjudian, muqamarah seperti ini, nggak dibenarkan. Dirubahlah sistemnya agar sesuai dengan aturan syariat. Itu contohnya tuh. Makanya 3 hal yang harus selalu diperhatikan terlebih lagi dalam transaksi jual beli atau yang semisalnya.
Yang pertama riba, yaitu riba. Jangan kita melakukan transaksi yang mengandung di dalamnya tadi itu ribawi. Dan ribawi ini 70 lebih pintunya, bentuknya. Ya, kita baru tahu berapa bentuknya. Yang kedua, ada faktor muqamarah tadi, perjudian. Jadi contohnya misalnya seperti salah satu asuransi dengan cara yang tadi kita sebutkan, skema yang tadi kita sudah sebutkan. Dan yang ketiga adalah al-zulm, zalim. Orang menjual barang-barang yang diharamkan, ini masuk dalam zulm, kezaliman. Karena apa? Ya, dia melakukan kezaliman atau membantu orang untuk melakukan kezaliman, keburukan. Jual khamr, jual tadi misalnya narkoba, itu kezaliman, Pak. Pada hakikatnya kita ngezalimin dia. Mestinya kita jual ke dia barang-barang yang manfaat, malah kita jual ke dia barang-barang yang membahayakan dirinya atau orang-orang yang di sekitarnya. Ya, wal ihtikar. Jadi misalnya tadi, ini kan jual beli yang tidak boleh. Nah, dalam masalah ini juga, nah ini saya jadi ingat ini masalah rada sensitif nih. Rada sensitif. Karena kalau udah mulai dijelasin masalah ini, langsung orang marah, Pak. Ya, termasuk juga para ulama melarang bai'un natn. Natn itu ya rokok, Pak. Ya, tanyalah sama ahlinya, jangan tanya sama saya ya. Rokok itu manfaat apa? Madarat. Tanya sama ahlinya aja lah, jangan tanya sama saya. Kalau ada ahlinya bilang manfaat, bagus, dianjurkan, diperintahkan dan dimotivasi ya. Saya nggak ada Pak yang bilang begitu. Apa dia bilang? Wah kalau itu diharamkan, petani tembakau bagaimana? Katanya. Ya, kalau begini caranya rumusnya nggak ada yang jadi haram Pak. Nggak ada yang jadi haram. Emang kalau hawa nafsu tuh udah susah dilawan, argumennya asal-asalan juga jadi Pak. Bicara hawa nafsu. Beda kalau iya emang saya yang hawa nafsu yang belum bisa, saya masih kena hal ini, itu masih mending ngaku gitu. Ya, masih mending ngaku. Dan orang ngaku berbuat maksiat ya sampai sekarang penjara nggak penuh-penuh juga kata siapa? Karena ada istilah maling ngaku apa? Penjara penuh. Enggak, mana penjara? Penjara penuh emang segitu-segitu doang dari tahun berapa juga nggak nambah-nambah, Pak. Bukan karena itu. Bukan karena orang pada ngaku, enggak. Yang kagak ngaku juga kalau di pengadilan terbukti dimasukin kan. Ini mustalah atau perkataan ini kadang suka aneh-aneh. Ntar petani tembakau itu seolah-olah kayak bijaksana, Pak. Tapi injak sini itu. Ntar petani tembakau gimana? Ntar juga begitu rumusnya. Ntar kemana-mana tuh kaidah itu dipakai. Kalau zina haram terus gimana tuh orang-orang yang pada kerjanya zina? Nggak laku gimana? Gitu. Allah musta'an. Ini orang kaidahnya kok aneh-aneh. Saya bingung, cara berpikirnya gimana sih ini? Cara berpikirnya bagaimana? Nalarnya gimana? Cara nalarnya gitu. Memahaminya. Kok jadi begini itu rumus kaidahnya. Gitu Pak. Tanya aja sama yang ahli Pak. Sama yang pakar. Jangan tanya saya. Tanya sama yang ahli. Bagus apa kagak itu. Kalau bagus, kasihin ke anaknya. Kasih aja ke anaknya. Bagus, bagus ini. Kasih aja ke anaknya. Kayak kita kan makan, makanan ini bagus. Mengandung vitamin begini. Kita kasih kan ke istri kita, ke keluarga. Kita beliin tuh. Kalau emang itu bagus, beliin tuh kasih ke anaknya coba. Kalau enggak, orang bapak yang perokok aja anak yang ngerokok marah dia. Masih kecil ngerokok. Bapak juga ngerokok. Bapak udah tua katanya. Itu lebih aneh lagi Pak. Bagaimana bisa ada klasifikasi halal buat yang tua, haram buat yang muda. Ini aneh ini, klasifikasi aneh ini. Kalau haram tuh ya haram buat semua gitu. Apa terus zina buat yang muda boleh gitu. Yang tua, ngapain zina udah tua, jalan aja susah. Masa begitu kan enggak. Iya Pak. Kuliah orang sekarang ada itu. Ya kalau klasifikasi darurat dan sebagainya lain itu. Bisa ada haram kok cuman buat sekelompok orang. Apa udah tua itu masih anak-anak nggak boleh. Berarti kalau zina buat yang muda doang lah Pak, yang masih kuat. Jalan udah susah aja pakai muzina gitu. Apa begitu? Enggak. Tidak begitu Pak. Makanya kita belajar ini termasuk bagian apa? Ngejaga nalar sehat kita Pak.
Karena apa? Dengan adanya perkataan yang semisal seperti tadi, itu ngerusak syubhat, membuat jadi rancu buat kita, jadi syubhat buat kita. Perjudian segala macam. Sekarang bentuknya kan macam-macam, ya, bentuknya macam-macam. Ya kita hindari itu. Sampai hal-hal yang paling kecil sederhana lah, itu tadi taruhan. Oh, taruhan ya, menang mana nih? Ntar yang ini begini ya. Loh, itu. Gimana ini? Kita dari kecil udah diajarin buat judi itu, Pak. Taruhan segala macam. Zaman saya masih kecil tuh, ingat tuh ada yang kita bayar, Pak. Kita bayar, anak SD aja udah diajarin judi, Pak. Secara nggak sadar. Kita bayar, terus yang benang-benang itu, Pak. Tuh, benang. Tuh. Ditarik, kosong, zong. Duit amblas. Iya kan? Pas ditarik, woi dapat mainan. Seneng dia. Untung dia yang begitu. Tuh. Kalau enggak yang kayak gelang-gelangan tuh ngelempar. Set. Nah, kan perjudian itu. Itu nggak sadar aja. Seneng di pasar malam ada begituan. Ya enggak? Iya, bayar. Nembak. Mana? Jebret. Nggak kena. Set. Nggak dapat apa-apa. Duitnya hilang. Atau tadi lempar gelang. Kalau yang bisa, wah dapat boneka segala macam, bayarnya dikit, dapatnya gede. Yang bayar lemparnya nggak tepat, ngeleset, hilang duitnya. Tuh. Apa namanya itu? Itu kecil-kecil aja udah diajarin judi, gimana gedenya pada kagak main judi. Jadi SD itu dibohongin sama abang-abang pakai benang-benang tuh di bawahnya mainan bagus. Ternyata ada yang kosong juga benangnya, yang zong tarik kosong. Ini perjudian tuh Pak. Duh. Na'udzubillah. Nasallallahu. Jadi pintunya juga banyak ini ternyata. Perjudian ini juga pintunya banyak. Termasuk ya tadi di dalam akad-akad dan dalam transaksi-transaksi. Maka 3 tadi. Dalam akad transaksi, muamalah, ada riba, ada perjudian, ada perjudian masuk ke dalam zulm ya. Ada gharar, ada ketidakjelasan. Ya, ketidakjelasan itu selama dia dalam hal-hal yang masih ditolerir, boleh. Tapi dalam hal yang nggak bisa ditolerir, tidak. Maksudnya masih ditolerir gini. Telur, Pak. Masa antum pecahin dulu semua? Ya, beli telur mau apa? Dipecahin dulu semua lah. Remek ke penjualnya ini. Pecahin dulu semua. Oh ya nggak busuk. Ya, terus dia ngambil yang ini gitu. Mesti ada horornya. Tapi kan juga bisa diminimalisir. Makanya tukang telur bisa ngecek Pak. Terus ada lampunya segala macam. Itu untuk minimalisir horor sehingga nggak perlu dipecahin tuh telurnya. Atau buah Pak. Cuman diketok-ketoknya doang. Atau bolehlah diambil dikit. Dicicipin. Iya kan gitu. Itu masih ada sisi-sisi horor tapi ringan. Ringan. Karena bisa jadi nih abangnya pas bagian sini nih yang manis sama dia yang diambil buat suruh ngicipin. Nggak taunya yang dibaliknya sebaliknya. Dia juga bisa jadi nggak tahu. Nggak ada niat untuk begitu. Dan seterusnya. Ya kalau kayak apa namanya disuntikin pewarna itu mau udah nipu jelas itu mah. Udah jelas kezaliman itu tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Jadi fa'ala kulli hal ini begitu banyaknya jalan yang haram yang dilarang oleh syariat termasuk diantaranya perjudian. Dan Pak untuk mengetahui perjudian detail rinci Pak ya nuntut ilmu ngaji. Nggak perlu dengerin lagu. Mau tahu judi haram kok dengerin lagu. Bacain ayat dijelasin syariat. Itu tuh kadang mau nuntut ilmu tapi pengennya seneng enak gitu. Sambil nyanyi-nyanyi terus alim gitu. Aneh itu Pak. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Silakan kalau memang ada pertanyaan. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita. Jika ada pertanyaan dari yang di masjid maupun yang di rumah, kami persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya amati, ada hal yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan penandaan terhadap waktu.
tadi disampaikan jangan memberikan tanda di wajahnya. Ya. Sekarang saya mau tanya, sehubungan dengan tanda itu mungkin saja bisa disamakan dengan lisan umpamanya. Pak Ustadz kayak keledai, itu bagaimana hukumnya? Apakah kena laknat nggak? Ya. Atau disandingkan, sebab saya pernah dengar Rasulullah itu pernah dihina, dicaci, bahkan dia ludahi, dilempar, tapi Rasulullah tidak pernah marah. Apa kita meneladani itu baik? Atau yang mengatakan itu kita kata-katain juga? Mohon penjelasannya untuk jadi kasihan soal yang kalau yang tidak tahu. Waalaikumsalam. Ya, jelas mencela bagian daripada yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencela orang. Rasul bersabda, sibabul muslimi fusuq. Mencela seorang muslim adalah bagian dari perbuatan kefasikan. Apalagi tadi mencela dengan menyebutkan atau disamakan seperti hewan dan seterusnya, tidak boleh. Kecuali Pak, ada kecualinya. Kecuali memang itu ada nas dalilnya. Misalnya Rasul pernah katakan begini, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Orang yang menarik kembali hibahnya, pemberiannya, diperumpamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahannya. Lalu kita jelasin begitu. Itu namanya bukan mencela, namanya jelasin hukum. Tapi kalau ada orang mencela, kamu ini seperti kera misalnya dan seterusnya, ini jelas namanya penghinaan. Jadi tidak boleh, kefasikan. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kalau misalnya ada orang celak kita begitu? Dan Rasul juga diperlakukan seperti itu, beliau nggak ngerespon tuh. Biarin aja. Iya betul, Pak. Ngapain kita ngeladenin orang yang begitu? Buang-buang waktu dan energi kita juga, Pak. Ngeladenin orang begitu. Dari perkataannya saja kita sudah tahu bahwa ini tidak bermutu. Apalagi harus kita ladenin. Banyak yang lebih penting untuk kita ladenin. Nah, Rasul nggak pernah ladenin. Disebut orang gila, disebut tukang sihir, penyair, bahkan disebut orang kesurupan, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak ada urusan. Tapi kalau urusan agama dicela, beliau jelaskan, marah dengan cara menjelaskan bahwa hal itu tidak boleh. Jadi buat apa juga kita ngeladenin orang yang hanya dengan bahasa-bahasa yang seperti tadi. Apa bedanya nanti kalau kita balas mencela dia yang kayak begitu, apa bedanya kita sama dia nantinya? Iya kan? Ya sama-sama nggak benernya. Jadi dia nggak usah terlalu diladenin yang begitu-begitu, Pak. Ya sama ketika orang berdakwah, bahasa-bahasa yang nggak usah ini, dia terus saja jelaskan. Kita kan tugasnya menjelaskan aja. Gitu. Ada orang yang mau ini apa-apa haram, ini begini, ya udah biarin aja. Ya. Baru tahu satu hadis, dua hadis mengharam-haramkan. Nah, gimana? Emang hadisnya bilangnya haram, mau bilang halal kan susah juga gimana? Ya, itu tidak usah terlalu memperhatikan seperti ini dan nggak perlu juga membalasnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar marketplace online itu kadang ada misalkan produk harganya sebenarnya mahal jutaan, cuman kita bayar 1.000 atau 2.000, tapi hanya untuk misalkan 10 orang judi. Kalau misalkan kita nggak masuk ke yang 10 itu, uangnya kembali. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Karena uangnya kembali ya. Kalau kita nggak dapat. Ya, jadi dalam masalah undian tidak semuanya haram, Pak. Dalam bab mengundi, tidak semuanya undian itu dilarang dan diharamkan.
Undian itu misalnya kayak suami punya beberapa istri misalnya. Pas giliran mau safar diundi yang mana nih yang mau berangkat pas sekarang. Diundi itu Pak. Rasul melakukan itu Pak. Diundi, ntar perjalanan yang lain istrinya yang lain yang ikut. Diundi gantian gitu. Arisan kan undian itu. Arisan juga apa? Undian yang berarti gantian lah. Masa dia aja nggak mungkin kan gitu. Bergantian. Cuman siapa yang duluan, siapa yang belakangan, sistemnya disebut apa? Undian, diundi. Nah, kalau yang tadi disebutkan undian tapi tidak termasuk qimar atau al-maisir, nggak masuk perjudian. Kecuali dia bayar, undiannya dapat orang lain, duitnya dia amblas, hilang. Nah, ini perjudian. Duitnya dikembalikan. Enggak, tidak termasuk. Jadi ngundi itu gilir, Pak. Bahasa lainnya ngundi itu gilir. Oh, pas giliran dia yang dapat, berarti uang kamu pulangin. Sama kayak arisan juga kan begitu. Oh, giliran si A yang dapat. Nanti selanjutnya bulan depan si B yang dapat. Gilir. Jadi itu diperbolehkan. Tapi kalau kemudian tadi misalnya uang yang dia bayarkan hilang dan seterusnya, nah itu perjudian. Ya, itu perjudian. Nah. Baik, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti secara online. Dari Pak Arifin. Bismillah, Afwan Ustadz, mohon penjelasan terkait hukum olahraga yang memang tujuannya menjatuhkan lawan dengan merusak bagian tubuh dan wajahnya seperti tinju, MMA, dan bela diri yang lainnya. Dan bagaimana hukumnya bagi orang yang menonton untuk menikmati olahraga tinju, MMA, wa alihi wa ashabihi ajma'in. Haram, Pak. Nontonnya juga haram. Beda dengan tarung seperti pencak silat. Enggak, itu beda. Karena dia pakai pelindung segala macam. Kalau tinju mau pakai pelindung juga remek, Pak. Apalagi nggak pakai. Dan ada standarnya yang dipukul bagian sini, bagian sini. Makanya kalau kayak pencak silat, ya tanding pencak silat itu boleh. Disamakan. Karena kalau dulu Rasul SAW tuh gulat, Pak. Piting-pitingan aja. Yang kepiting udah nggak bisa gerak, kalah gitu. Iya. Bukan tinju, tonjok-tonjokan, bukan. Apalagi MMA sampai berdarah-darah segala macam, nggak boleh itu. Makanya kayak semacam pencak silat dan seterusnya tanding, itu ada standar-standarnya. Yang dipukul yang mana, yang ini yang mana, dan seterusnya. Itu masih diperkenankan. Tapi kalau udah kayak tinju, MMA, wah ini udah ekstrim ini Pak. Udah nggak pakai pengaman, pakai pengaman aja remek, apalagi nggak pakai. Ya jadi ada, kalau kayak gulat masih boleh. Nontonnya juga nggak boleh, Pak. Coba perhatikan ya, Pak. Ini kita ngerenung aja. Kadang kalau kita bilang, wah, nggak boleh. Nah, kita ngerenung aja, Pak. Anda tahu nggak, Pak? Tinju-tinju itu, kalau udah kelas berat, pasti judi masuk di dalamnya, Pak. Iya. Dulu mungkin kita ingat, si rambut jabrik Don King itu kayaknya begitu emang, ngadu orang dia dapat duitnya Pak. MGM itu sampai tahu saya itu kan, karena dari kecil tuh juga dicekokin begituan tuh Pak. Jadi ngadu orang dia yang dapat duit banyak Pak. Tuh, nauzubillah. Nasallallahu alaihi. Kalau yang dulu belum tahu udah lewat dulu, udah tahu, jangan sekarang lagi diulangin lah. Udah ngapain masih banyak yang tontonan yang lebih manfaat lah Pak ya. Ya tadi, kecuali tadi dia pencak silat. Pencak silat kan ada standar-standarnya, ada kadar-kadarnya, resiko-resikonya bisa terminimalisir dan seterusnya. Judi juga, tinju juga ada, tapi lebih ekstrim lagi, apalagi MMA itu. Semuanya ada, piting iya, muka bonyok, ya dan seterusnya. Nggak diperkenankan ya. Masa iya kita seneng lihat orang remek gitu. Jadi akhirnya kayak membentuk mindset kita juga. Jadi kita seneng, kita gembira ngelihat orang susah gitu Pak. Dia kan susah tuh, bonyok, remek segala macam. Kita aja seneng gitu. Nauzubillah. Malah ada yang tadi akhirnya judi juga. Waduh, judi tambahin lagi terus. Nauzubillah. Nontonnya gimana? Haram. Udah nggak usah nonton lagi deh. Waduh,
berat nih gara-gara ngaji ini jadi nggak boleh nih katanya. Tahu gitu saya nggak datang pas ngaji ini. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu. Ampun, Pak Ustaz. Jadi ya di dalam menilai sesuatu ini kan kalau kita tidak tahu maka kita harus belajar. Nah, saat ini mungkin ada beberapa hukum, misalnya satu hukum yang ada beberapa ulama itu berbeda pendapat. Nah, seringkali misalnya saya tuh ngambil yang lebih condong ke hati nih, Ustaz. Nah, ini bagaimana sikap-sikap seperti ini, Pak Ustaz? Apakah boleh kita misalnya memanfaatkan dalam tanda kutip perbedaan dua ulama untuk mengambil satu hukum yang sesuai dengan keinginan kita? Ya, ini yang disebut oleh para ulama ngikutin hawa nafsu juga ini, Pak. Iya. Oleh karena itu, seorang mufti ketika ada orang yang bertanya, dia cukup menjelaskan pandangan yang dia yakini itu yang rajih. Dia nggak perlu menjelasin perbedaan para ulama yang justru malah membuat orang jadi bisa punya peluang milih yang gampang-gampang. Jadi bukan yang nggak bijak gitu. Kadang-kadang ada bagaimana syekh hukum ini haram, nggak boleh langsung. Padahal di situ masih ada perbedaan ulama, tapi syekhnya sudah melakukan penelitian, pengkajian, dan kalau dia jelaskan ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, nanti orang jadi bermudah-mudah, ya, jadi bermudah-mudah. Nah maka ya, beda kalau dia penuntut ilmu, dia dapat ada perbedaan, dia telusuri mana dalilnya yang lebih kuat, mana hujahnya yang lebih kuat, mana yang lebih mendekati maqasidus syariat, tujuan-tujuan pensyariatan. Dan nggak bisa begitu kalau yang bukan berilmu kan. Dia nggak akan mampu menelusuri itu kecuali yang berilmu. Begitu. Nah kalau kita misalnya sudah melakukan penelitian masih belum dapat juga, berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan mana yang sesuai dengan apa yang Allah ridhai, apa yang Allah cintai. Jadi pada dasarnya ilmu itu datang dari Allah. Dia mohon kepada Allah agar ditunjukkan mana yang benar. Dia hanya nggak sekedar mengandalkan kemampuan penelitiannya, penelusurannya terhadap dalil-dalil saja, karena biar bagaimanapun kemampuan kita kan terbatas. Banyak mohon kepada Allah agar ditunjukkan, diarahkan kepada yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu juga dilakukan para ulama, bukan cuma ngandelin kemampuan kecerdasan mereka semata, bukan. Berdoa, mohon kepada Allah agar ditunjukkan kepada kita mana yang Allah ridhai, mana yang Allah cintai. Wallahu a'lam.